Potongan yang di sini, yang di dalam dus itu tangan 2, terus kaki dari betis 2, terus ada tulang dan juga paha, terus potongan pangkal lengan. Ini juga kira-kira udah berapa lama, Pak? Kalau itu mungkin belum lebih dari 24 jam. Jenis kelaminnya, Pak? Islamin kalau dari identifikasi dari pakaian sama ciri-ciri juga kuat itu perempuan dari pakaian. Bang, ada ciri khusus, Bang, biar masyarakat lebih tahu? Ciri khusus nanti silakan yang diambil, ada cincin ya. Mungkin dari situ bisa jadi petunjuk kita. Mungkin ada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya, silakan laporan ke kantor polisi terdekat. Bukan kuat dibunuh, Bang, ya? Bukan kuat dibunuh. Ratusan warga mengepung kantor Polsek Ciwidey di Jalan Bayangkara, Kabupaten Bandung. Sebab musababnya, Kamis pagi 24 Juni 2010, 7 bagian tubuh korban mutilasi baru saja ditemukan warga. Mereka satu sama lain mereka-reka identitas korban. Potongan yang di sini, yang di dalam dus itu tangan 2, terus kaki dari betis 2, terus ada tulang dan juga paha, terus potongan pangkal lengan. Ini juga kira-kira udah berapa lama, Pak? Kalau itu mungkin belum lebih dari 24 jam. Jenis kelaminnya, Pak? Islamin kalau dari identifikasi dari pakaian sama ciri-ciri juga kuat itu perempuan dari pakaian. Bang, ada ciri khusus, Bang, biar masyarakat lebih tahu? Ciri khusus nanti silakan yang diambil, ada cincin ya. Mungkin dari situ bisa jadi petunjuk kita. Mungkin ada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya, silakan laporan ke kantor polisi terdekat. Bukan kuat dibunuh, Bang, ya? Bukan kuat dibunuh. Informasi pertama dilaporkan seorang pencari rumput ternak. 2 kardus berisi potongan tubuh korban terpapar di dalam gorong-gorong Jalan Raya Ciwidey, Patenggang. Ini ke sini mau matang rumput, ada satu dus gitu di kerumunan kok, itu ada sesuatu yang mengerikan gitu. Pas dilihat itu dalamnya sih ada mutilasi gitu orang gitu. Berapa potong gitu? Sebelah pas gini gitu. Nah, nggak Kang dengan ciri-ciri fisiknya? Kalau itu sih nggak kena, cuman ini paling sih hilang gitu. Hilang ya? Iya. Kira-kira perempuan atau laki-laki, Pak? Kayaknya sih perempuan. Selang 2 hari, geger temuan mayat mutilasi berulang, yakni di Pamengpek, Garut, Jawa Barat, berupa kepala, bagian dada bawah hingga panggul. Total temuan berjumlah 10 anggota tubuh. 27 Juni 2010, kesimpulan tim forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin, kedua temuan saling berkaitan. Sebab kesamaan ciri postmortal dan tidak ada duplikasi. Identifikasi yang kita lakukan didapatkan kesimpulan. Pertama, dia seorang wanita, ya. Wanita, dia perawakannya gemuk lah, ya, lebih dari katakan orang gemuk, badannya besar. Kemudian dari pemeriksaan kita, organ-organ yang kita dapatkan itu adalah ada 7 bagian. Ya. Ini orang cukup mengerti juga. Artinya dia potong di sendi-sendi itu, jadi mudah memisahkan. Berarti tidak profesional. Tidak tahu sejauh mana profesional. Berupa pisau apa? Benda tajam. Kira-kira udah lama atau baru, Pak? Ini saya perkirakan ya sekitar dari sampai hari ini ya sekitar 2 harian lah. Polisi mengerahkan tenaga ekstra untuk mendapatkan identitas korban. Ratusan rumus sidik jari pun harus dicocokkan satu persatu. Petunjuk lainnya, 3 buah cincin, pakaian, dan sketsa wajah korban.
masyarakat ikut dilibatkan, walau ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Dibutuhkan waktu 2 minggu, jeripaya polisi akhirnya terbayar. Identitas korban terungkap, bernama Liliana, 40 tahun, ibu rumah tangga, asal Lahat, Sumatera Selatan. Yang mengejutkan, eksekutornya ternyata suami korban, Yana Sujana, 45 tahun, yang berprofesi tukang kayu. Pemicunya rasa sakit hati, manakala pernikahan mereka genap 5 tahun. Ada masalah apa sih? Nah, terus? Ceritakan aja biar flow. Terus? Apa-apa. Masalah mobil digelapkan sama orang lain. Saya yang ditekan. Kenapa mau PSK sama istri? Ya? Ya karena dia anak saya juga itu. Mobil harus dipoles ini. Bisa dipotong-potong gitu. Bilang aja. Itu saya bingung juga, Pak. Tahu. Terus? Sempat bertengkar dulu gitu? Ya sempat saya. Kamu puas ngelakuin itu? Salah apa? Kalau ngelakuin ngebunuhnya saya sendiri. Kalau ngebuangnya yang sopir, cuma sopir nggak tahu siapa yang melakukan. Akhirnya kita bisa mengungkap dan menangkap pelakunya yang ternyata adalah suami dari korban ini. Yang pertama saudara Yana Sujana. Dari keterangan tersangka, korban dipotong kurang lebih menjadi 15 bagian. Dasar suami gak berguna. Nyesel saya dulu nikah sama dia. Nasib. Pria tampan yang memiliki trauma mendalam akan perceraian kedua orang tuanya hingga tidak mempercayai akan pernikahan. Namun sebuah perjodohan menuntunnya kepada wanita yang mengalihkan perhatiannya. Spesial tanpa jeda iklan, Biar Kadar, mulai besok jam 10 pagi di ANTV. Beratnya beban hidup dan rumitnya konflik keluarga harus dihadapi Ebru setelah suaminya menghilang. Mawar Hitam selanjutnya di ANTV. Telepon ada yang aktif lagi juga. Kemana orangnya? Yang buka apa? Udah saya bilang kan, jangan nyewain mobil ke orang itu. Sekarang gimana? Jangan yang aja. Ya gimana lagi, Bu? Di telepon yang nyambung-nyambung ini. Papa juga bingung. Bingung? Kalau jadi laki-laki itu harus punya inisiatif. Udah, cari sana, cari cepat. Mulu. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Kembalikan mobil saya. Kamu yang ngerti, kamu juga harus tanggung jawab. Iya sudah, Ma. Jangan teriak. Malu dengan tetangga. Masa bodoh? Kenapa? Emangnya kalau cuma duduk manis aja, tuh mobil bakal dibalik? Pikir dong, pikir.
Yana kalut. Isi benaknya tak karuan. Membayangkan istri terus merongrong, namun tak ada jalan keluar yang pasti. Mati aku ini. Bagaimana kalau benar-benar mobilnya dibawa kabur? Apa aku harus lapor polisi? Tapi gimana cara lapornya? Bisa-bisa aku yang malah dicurigain polisi. Ditambah lagi kalau cuma mau bersaksi. Bisa-bisa aku yang masuk penjara. Kacau, kacau. Pulang tangan hampa, alhasil nihil. Pupus harapan, Yana putus asa. Yana pasrah bila harus menghadapi badai amuk istrinya. Pernikahan keduanya di ujung tanduk. Gimana? Kayak dapet ya? Udah cari kemana aja kamu? Aku capek. Aku mau istirahat. Aku capek keliling seharian penuh. Kamu itu harus tanggung jawab. Jangan diem aja. Udah cepat cari mobilnya sekarang. Iya. Puas kamu. Suami lagi capek juga. Dasar suami gak berguna. Nyesel saya dulu nikah sama dia. Nasib. Ini jadi tidak punya atau penjara. Aku nggak mau punya.
Kang, punten dibantuin, Kang. Oh, iya. Isi dalam bawaan itu anak mayat. Sampai mana Pak garutnya Pak? Sampai Pamamumput. Sampai Pamamumput. Ada berapa bungkusan yang dibawa waktu itu Pak? Dus 2, ember 3, karung 1. Disimpan di mana? Dibuang ke mana? Ya. Nggak tercium Pak? Nggak tercium Pak baunya? Nah, malah saya juga waktu itu ngantuk jam 3 sampai jam setengah 5. Tiduran juga, dus itu tidurin saya itu. Bapak tanya nggak kenapa dibuang Pak? Tanya. Kang, mau kemana tujuannya? Ambil arah Ciwidey aja, Kang. Mohon Kang. Ngomong-ngomong, Akang pindahan teh. Bawanya banyak pisan. Oh, itu barang rosokan, Kang. Mau dibuang. Pindah Kang? Rumah apa gimana Kang? Ke tempat saudara. Saudara Ciwidey Kang. Jauh pisan Kang. Kumaha deui. Malam-malam gini Kang pindahnya. Kenapa nggak besok Kang? Misalnya saudara udah nyuruh datang ke sana, buru-buru. Perjalanan jauh nih Kang. Gak apa-apa. Yang penting mah sampai Kang. Satu bulan kasus Liliana belum terungkap, Yana bisa tertidur pulas. Begitu yakinnya, ia tidak kabur, hanya pindah kontrakan berbeda blok, masih di kompleks lama. Namun, polisi tidak mudah menyerah. Uji. Uji. Oh, siapa sih ketok nih pagi-pagi? Ya, apa sih pagi-pagi? Anak Sujana, Iya, Pak. Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan istri Anda sendiri. Apa nih, Pak? Ampun. Ikut kami ke kantor. Ampun, Pak. Warga kompleks Soreang Indah gempar oleh kebiadaban Yana. Percekcokan rumah tangganya tak disangka berujung tragis.
Gelar rekonstruksi di lokasi kejadian dijaga ketat. 20 adegan ditampilkan. Yana didakwa merencanakan pembunuhan Deliana sehingga terancam hukuman pidana mati. Kata-kata penyesalan Yana seolah bualan belaka. Jika memang benar menyesal, mengapa Yana tidak menyerahkan diri lantas bersembunyi?